Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Kami akan menyampaikan tutorial penggunaan Maktabah Syamilah versi 4 dan ini adalah versi 4 terbaru, yaitu yang baru di launching di bulan Jumada Ula 1443 Hijriah. Dan kita ketahui bahwa Maktabah Syamilah versi 4 ini jauh lebih simple, tidak terlalu banyak icon-icon yang ada, tapi dari sisi fungsionalitas dan juga penampilan jauh lebih baik ya dari sebelumnya, terlebih dengan ditambahkannya PDF secara secara langsung ya, jadi tidak perlu menggunakan Adobe Reader atau yang lainnya. Jadi PDF-nya sudah all in one di dalam Maktabah Syamilah versi 4 ini. Bagaimana cara menggunakannya? Kita akan membuat beberapa tutorial dengan membahas ikonnya satu persatu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kita akan mulai dari icon yang paling sebelah kiri. Icon ini yang tanda di sini dengan warna hijau menunjukkan bahwa ini sudah semua buku terdownload. Ya. Semua buku sudah terdownload dan juga sudah merupakan aplikasi terbaru ya. Checklist dengan warna hijau. Kalau misalkan nanti ada buku baru, biasanya nanti akan muncul di sini adalah angka dengan warna merah, begitu menunjukkan jumlah buku yang akan di-download, dan nanti di sini ada lambang PDF menunjukkan ada buku PDF yang harus di-download juga, begitu ya. Itu. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah lambang buku yang terbuka. Kita klik. Ini untuk memilih buku. Kita bisa menggunakan dengan F10 atau kita mengkliknya ya. Nah, inilah tampilannya. Di sini ada beberapa icon juga. Kalau icon yang di sini adalah fungsinya untuk menampilkan apakah hanya nama buku saja, atau nama buku dengan nama penulis, atau boleh nama buku dengan nama penulis juga bitokahnya, artinya catatan ya berkait dengan buku tersebut ya. Kita biar memudahkan pilih nama buku dengan nama penulis. Misalkan kalau kita ingin mengklik ya, karena mengklik mencari, membahas ya, kita tinggal masukkan 3 huruf. Misalkan di sini kita akan menulis mufrad ya. Ya, mufrad. Nah, akhirnya muncul di sini semua buku yang di dalamnya tertulis kata-kata mufrad. Baik yang merupakan buku yang memang tertulis, artinya diterbitkan atau tidak. Kalau kita ingin bukunya, tinggal diklik saja 2 kali, nanti kita masuk kepada bukunya. Nah, ini tampilan bukunya ya. Baik, kita kembali ke ikonnya dulu sebelum membahas nanti buku lebih dalam. Di icon yang pertama ini, untuk bahas ini, kita juga bisa mencari berdasarkan mu'alifnya ya, berdasarkan mu'alifnya. Kalau ini kan kita tadi berdasarkan judul buku. Misalkan kita ketik misalkan Mustafa ya, Tofa. Di sini kita akan menggabungkan ya antara penulis dan juga buku ya, begitu yang ditulis ya, begitu ya. Kalau di sini kan semuanya penerbit ya, Mustafa. Kalau di sini kita lihat juga ada nama penulis Mustafa ya, Mustafa Mahmud Mustafa Al-Ulayain dan lain sebagainya. Jadi kemampuannya dia bisa membaca judul buku dan juga bisa membaca mu'alif ya, mu'alif yang menggunakan nama tersebut, begitu ya. Jadi semakin detail nama yang kita masukkan akan semakin
jelas misalkan penulis yang kita cari. Contoh misalkan kita ingin membaca berapa banyak atau mengetahui berapa banyak tulisan Syekh Aid Al-Qarni, misalkan misalkan ya, Aid, nah gitu ya. Syekh Al-Qarni di sini ada beberapa bukunya ya yang ditulis sini. Ada Idrakul Muallim li Asalibit Tarbiyati, Hamid bin Salim Aid Al-Qarni, yaitu mohon maaf. Untuk Aid Al-Qarni sendiri di sini ada 4 ya, baru ada 4 ya yang ditulis oleh beliau, begitu ya. Baik, kita lanjut kepada icon yang kedua. Kalau icon kutub ini kan adalah membahas, tinggal mencari ya di sini. Icon yang kedua ada tasnif. Kalau tasnif ini menjelaskan buku-buku atau makhtutat atau matbuat atau ghair matbuat. Artinya di sini kita akan melihat beberapa buku berdasarkan kategorinya. Ada akidah, ada Furuq al-Adyan wa Rudud, ya mirip dengan yang sebelumnya. Dan di sini bedanya adalah disebutkan dengan jumlahnya secara lengkap, berapa jumlahnya begitu. Buku yang ada di dalam ini sekarang totalnya 2,5 MB begitu ya. Kemudian di sini ada tulisan kutub matbuat, artinya tertulis, tercetak, mohon maaf, sudah dicetak. Yang dicetak itu ada berupa buku, ada berupa majalah ya, dan buku pun pilihannya bisa apakah yang sesuai dengan cetakan atau tidak sesuai. Biasanya artinya dia hanya diketik, tidak sesuai dengan yang dicetak. Misalkan kalau kita rubah ikonnya, misalkan ya icon yang di layuafiknya misalkan ya. Nah, kita akan lihat ada perubahan ya. Yang tadinya 755 jadi 746. Artinya di akidah hanya sedikit yang tidak sesuai dengan cetakan, begitu ya itu. Kalau kita buang majalahnya, majalahnya berarti berkurang juga jumlahnya, karena majalahnya berarti ada sekitar 50-an gitu, 45 lebih begitu ya itu. Demikian juga di sini ada makhtutotnya, ada rasail jaminya, berarti karya disertasi ataupun tesis. Ada elektronia, berarti ini dari web biasanya, dan ada yang tabriqat. Biasanya kalau tafriqat itu adalah ceramah yang ditulis ya, yang ditulis diketik ya. Jadi cukup banyak, tinggal kita kalau ingin menyempitkan, kalau kita hanya buku saja berarti ghair matbuatnya kita gitu ya, ghair matbuatnya. Kemudian kita ingin yang yuafiknya saja, tinggal begini tanpa majalah kita klik. Nah itu, inilah buku yang istilahnya dicetak semuanya dan juga sesuai dengan cetakan. Ya, ini sudah sangat luar biasa sekali, membantu kita ketika kita melakukan pencarian ya, jauh lebih detail ya dengan apa yang kita dapatkan di maktabah sebelumnya. Kemudian di sini ada mu'alifun. Kalau mu'alifun kita tahu di sini ada siapa. Kita mau cari juga boleh di sini ya, keluar begitu ya. Mau penulisnya atau ya penulisnya, kita klik di sini, misalkan tadi Aid. Ya, Aid Al-Qarni ada 4 buku ya begitu. Kemudian bukunya akan muncul di sebelah kiri begitu ya, itu Aid Al-Qarni. Dan kelebihannya adalah kalau bukunya itu tertulis bagus, nanti akan muncul gilapnya. Kalau ini berarti belum gilapnya ya. Lihat keterangan detailnya ya, sudah sangat canggih sekali sekarang ya begitu. Kemudian kalau kita punya buku yang mufaddalah, tinggal dimasukkan di sini. Nanti kalau kita menyimpan ya, bahwa itu mufaddalah, nanti ketika kita menggunakan di icon yang lain, kemudian buku itu kita pisahkan ya, itu masuk mufaddalah. Kemudian ada muakharan, berarti ini adalah buku atau kitab yang terakhir kita buka. Ya, tadi kita membuka Sahih Adab Mufrad, berarti muncul di sini. Kemudian Sahih Bukhari ini. Nah, ini Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari Al-Jami' As-Sahih ya, Al-Jami' As-Sahih, lihat gilapnya muncul langsung. Kemudian di sini ada keterangan berkait dengan buku tersebut, bitokahnya muncul langsung begitu ya. Ada berapa juz, kemudian muncul di samilahnya tahun berapa, dan ini sudah diperbolehkan oleh penerbitnya untuk dimunculkan begitu ya itu.
Kemudian di sini ada tanjilat ya. Kalau tanjilat berarti yang terakhir yang kita download ya, yang terakhir download. Ini yang terakhir yang download oleh kami itu adalah kitab Israil wa Talmud. Kalau di sini ada musawarat berarti kita ngelihat yang di download PDF-nya. Nah ini ya PDF-nya. Berarti yang di drive berarti kitab tadi Israil wa Talmud itu ada kitabnya, ada PDF-nya. Nah, kita coba berkenalan lah dengan satu bukunya ya. Misalkan kita membaca Qawaid Ibnu Rajab. Nah, kita lihat Qawaid Ibnu Rajab ini. Nah, kita klik ya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada beberapa icon di dalam buku tersebut. Pertama adalah di sini ya. Ini berarti Syarit Al-Janibi di sebelah kanan kita ingin menampilkannya begitu ya. Bila Syarit Al-Ufuqi, tapi kita Al-Janibi saja biar lebih mudah kelihatannya. Kemudian kalau kita bikin catatan, kita ta'liq di sini, kita klik nanti muncul. Nah, di sini kalau mau ada catatan kita bikin. Nah, kemudian kalau ada PDF-nya kita klik di sini. Nah, inilah kelebihannya ya antara Maktabah versi 4 ini, di mana versi PDF-nya itu langsung berada di sebelahnya dengan sangat-sangat jelas ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan antara yang ada di Syamilah dengan yang di PDF-nya, tinggal kita cek satu-satu. Memang ada kalanya ada perbedaan sedikit ya, dan itu memang mungkin apakah penerbitnya yang memang mungkin salah memasukkan cetakannya, tapi nanti kita akan dapatkan lah. Tapi secara umum sudah sangat luar biasa begitu ya itu. Kemudian kalau kita ingin, kalau ini Syajaratul Anawin ya, kita lihat berdasarkan. Kalau kita ingin mencari yang ada di buku ya kita klik aja di sini. Misalkan kita tentang Al-A'mal ya, misalkan kita ketik Al-A'mal, maka ini Al-A'mal yang ada di buku, kita ketik aja di situ. Kemudian klik, nah itu muncul ya yang ada di dalam kitab yang kita bahas, yaitu Taqrir Al-Qawaid wa Tahlil Al-Fawaid ya, karangan Ibnu Rajab ya begitu. Baik, Qawaid Ibnu Rajab ya begitu. Kemudian satu lagi keunggulan yang lain dari maktabah ini adalah ini icon yang di sini. Icon di sini adalah menunjukkan Qawaid Ibnu Rajab ini ada berapa versi ya, diterbitkan oleh beberapa penerbit misalkan ya. Di sini ada penerbit Rakaiz, ada Al-Mashhur ya, di sini berarti Dar Ibnu Affan Al-Naswat Tauzi ya begitu. Kemudian di sini ada yang ketiga Al-Khaniji ya. Nah, tadi kata Ustadz di sini kalau muncul ya. Nah ini kalau ada gilafnya begitu. Kalau yang ini yang tadi yang kita buka begitu ya. Itu ya. Kemudian kalau ini adalah kitab yang dari pembahasan yang sama, yang ada kata kawaidnya begitu ya. Yang mirip ya dengan pembahasan yang dibahas dalam kitab Qawaid Ibnu Rajab ini. Kemudian yang terakhir di sini adalah Kutub Mu'allif, jadi buku yang ditulis oleh Ibnu Rajab yang ada di sini apa saja. Nah, di sini kita lihat buku-bukunya. Di sini ada Nubzah ya, ada penjelasan siapa Ibnu Rajab Al-Hanbali, bernama Jiruddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin Al-Hasan As-Salami Al-Baghdadi Suma Dimashqi Al-Hanbali begitu. Kemudian di sinilah buku-buku yang beliau tulis yang ada di Maktabah Syamilah versi 4 begitu ya. Ini luar biasa ya, jadi sangat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan referensi yang menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.